Bayangin kalian lagi ngerancang jembatan raksasa atau mungkin mesin pesawat komersial. Pilihan material yang kalian buat itu secara harfiah bakal menahan beban yang luar biasa berat. Dan yang paling penting, menjaga nyawa banyak orang. Tanggung jawabnya luar biasa besar ya kan? Nah, di sesi pembahasan kali ini, kita bakal langsung membedah rahasia di balik material logam. Kita akan lihat gimana caranya kita bisa mengakali kekuatan mekaniknya lewat proses perlakuan panas dan kenapa pengujian material itu bukan sekedar teori di buku, melainkan harga mati di dunia nyata. Oke, peta jalan kita untuk hari ini cukup padat. Kita mulai dari menyegarkan ingatan soal karakteristik logam, terus lanjut cara membaca diagram fase, masuk ke inti soal perlakuan panas, membahas cara pengujian materialnya, dan ditutup dengan standar keselamatan internasional. Kita bergerak cepat saja ya. Bagian pertama, ayo kita samakan frekuensi dulu soal karakteristik dasar logam yang bakal kalian hadapi setiap hari. Maksudnya gini, sebelum kita pusing memikirkan struktur mikro yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop, mari kita sadari dulu wujud fisiknya. Logam seperti kuningan, perunggu, besi cor, baja, sampai aluminium itu punya karakter bawaan masing-masing yang sangat berharga. Secara umum, mereka dikenal kuat, ulet, dan jago banget menghantarkan panas. Tapi ingat, di dunia keteknikan, kita sama sekali tidak bisa memperlakukan semua logam ini dengan cara yang sama. Beda material, jelas beda perlakuan. Nah, garis pemisah paling tegasnya ada di sini, logam ferus dan non-ferus. Sederhananya, logam ferus itu yang mengandung besi, seperti baja. Ini ibarat atlet angkat beban kita, super kuat dan cocok untuk konstruksi berat. Sebaliknya, logam non-ferus seperti aluminium itu bebas besi. Jadi dia jauh lebih ringan dan tidak gampang karatan. Perbedaan ini krusial banget pas kita ngomongin perlakuan panas. Logam ferus biasanya kita keraskan dengan mengakali unsur karbonnya lewat pendinginan cepat. Sementara yang non-ferus, pendekatannya beda lagi. Seringnya dikuatkan pakai proses yang namanya penuaan atau precipitation hardening. Lanjut ke bagian 2, mari kita lihat gimana cara membaca diagram fase yang jadi jembatan dari wujud fisik tadi ke teori mikroskopisnya. Jujur aja, diagram fase ini sering banget dianggap cuma grafik rumit dari buku teks cetak tebal. Padahal aslinya, ini tuh benar-benar peta harta karun buat para insinyur. Peta ini memberitahu kita secara persis bagaimana wujud dan struktur mikro suatu logam bakal berubah kalau suhunya dinaik turunkan pada komposisi kimia tertentu. Tergantung suhunya, dia bisa padat, cair, atau campuran keduanya. Bermodal peta inilah kita bisa merancang material dengan sifat spesifik yang tepat sasaran. Yang bikin menarik dari peta ini adalah adanya penanda-penanda kritis. Contohnya, titik eutektik di diagram besi karbon. Titik ini sangat krusial karena menandai komposisi di mana paduan logam mencapai titik leleh paling rendahnya. Di sekitar titik inilah keajaiban struktur mikro terjadi. Bayangkan, baja dipanaskan melewati titik ini, strukturnya berubah total menjadi austenit. Terus, saat didinginkan lagi, dia bisa kembali menjadi ferrit yang lunak atau bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih keras. Semuanya murni bergantung pada seberapa cepat laju pendinginan yang kita lakukan. Sekarang masuk ke bagian 3. Ini dia inti dari semuanya. Rahasia di balik perlakuan panas. Prosesnya sendiri sebenarnya agak mirip dengan seni memanggang. Urutan dan waktu adalah segalanya. Pertama, pemanasan. Kita bawa logamnya ke suhu yang sangat spesifik biar karbonnya bisa larut ke dalam struktur. Kedua, pendinginan. Nah, di fase inilah kita memanipulasi sifat mekaniknya secara besar-besaran. Kalau kita dinginkan pelan-pelan di udara terbuka, logamnya bakal jadi lebih lentur. Tapi coba deh lakukan quenching, celupkan paksa ke dalam air atau oli secara mendadak. Atom karbonnya bakal langsung terjebak dan membentuk struktur baru bernama martensit. Hasilnya, logam jadi luar biasa rapat, kaku, dan pastinya super keras. Itulah tahap ketiga, pengerasan, yang jadi hasil akhir dari kontrol suhu presisi ini. Biar nggak cuma membayangkan teori, coba kita lihat aplikasinya di dunia nyata. Di industri dirgantara, perlakuan panas pada aluminium itu hukumnya wajib, biar materialnya ringan, tapi tetap sanggup menahan tekanan udara ekstrim di atas sana. Di dunia otomotif, baja dikeraskan untuk komponen mesin seperti roda gigi, biar nggak aus hancur karena gesekan yang konstan. Jadi, proses pemanasan dan pendinginan inilah pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin mesin kendaraan kalian bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi tunggu dulu, ini pertanyaan besarnya. Kalian sudah merancang diagramnya, memanaskan logamnya, dan mendinginkannya. Sebagai insinyur yang nantinya memegang tanggung jawab atas nyawa manusia, dari mana kalian bisa benar-benar membuktikan kalau proses ini berhasil dan materialnya aman dipakai? Makanya, kita harus masuk ke bagian 4. Prosedur pengujian material yang sistematis. Di dunia engineering, menebak-nebak itu sama sekali tidak diizinkan.
Kita wajib memvalidasinya secara ilmiah. Mari kita ambil contoh uji kekerasan untuk mengecek hasil quenching tadi. Langkahnya simpel tapi sangat runut. Pertama, pilih alat yang benar. Kita biasa pakai mesin uji Rockwell atau Brinell. Kedua, jalankan prosedur pengujiannya. Bersihkan permukaannya, taruh di bawah indentor baja atau intan, lalu berikan beban tekanan spesifik. Ketiga, kumpulkan datanya dengan mengukur seberapa dalam indentor itu berhasil menembus logam. Logikanya kan sederhana, makin dangkal jejaknya, makin keras logamnya. Keempat, baru deh kita evaluasi angka kekerasan tersebut. Tujuannya untuk mencari tahu apakah ada kelemahan tersembunyi, jauh sebelum logam itu dipasang menjadi sayap pesawat terbang. Dan yang terakhir, bagian kelima, kita zoom out sebentar dari lab pengujian lokal ke ranah standar internasional dan keselamatan global. Pengujian yang kita lakukan tadi baru bermakna kalau dia sejalan dengan standar global. Memahami standar bahan itu adalah kunci utama perlindungan kita. Dan kalian harus tahu, standar internasional ini bukanlah tumpukan birokrasi yang bikin ribet. Sama sekali bukan. Itu adalah akumulasi data, riset, dan pengalaman selama puluhan tahun untuk menjamin kualitas dan keselamatan setiap orang yang menggunakan produk buatan kita. Coba perhatikan rincian ini. Sangat menarik bagaimana uji kekerasan yang kalian lakukan pada satu komponen kecil itu sebenarnya terhubung langsung ke ekosistem industri global raksasa lewat standar ISO dan ASTM. Standar inilah yang mendikte spesifikasi material harus konsisten di seluruh dunia. Dengan mematuhi ISO dan ASTM, kita secara langsung mencegah kegagalan struktur yang fatal, menetapkan batas keamanan yang tidak bisa ditawar, meminimalkan risiko kecelakaan pabrik, dan bahkan memandu kita untuk memilih material yang lebih ramah lingkungan. Jadi sebelum kita akhiri penjelasan ini, renungkan hal ini. Kalau satu cacat kecil berukuran mikroskopis saja bisa membuat pesawat jatuh dari langit, sudah siapkah kalian menjunjung tinggi disiplin dan standar ketat ini? Saat kalian melangkah menjadi insinyur nanti, ingatlah bahwa menguasai perlakuan panas dan standar ASTM itu bukan cuma soal nilai bagus di transkrip. Ini murni tentang memastikan jembatan tetap berdiri kokoh, mesin berfungsi, dan melindungi nyawa manusia di luar sana. Teruslah bereksplorasi dan pastikan standar kalian selalu yang tertinggi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.